Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, eh, perkenalkan nama saya Rama Gumpala dari Prodi Bisnis Digital kelas B. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai eh, korupsi. Baik, langsung saja kita mulai. Pendidikan anti korupsi. Yang pertama di sini yaitu pengertian korupsi. Jadi korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Nah, adapun arti luasnya yaitu adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Di sini yaitu bentuk pertama yaitu merugikan keuangan negara. Ini maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil atau PNS, dan penyelenggaraan negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua yaitu suap menyuap. Maksud suap menyuap di sini adalah tindakan yang tidak dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusan lebih cepat walaupun melanggar prosedur. Suap menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian yang ketiga di sini yaitu penggelapan dalam jabatan. Maksudnya ini adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain. Kemudian yang keempat di sini yaitu pemerasan. Maksudnya ini perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walaupun melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang itu biasanya dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20/2021, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Kemudian yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya ini benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf E Undang-Undang 20/2021 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seseorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sejarah korupsi.
Di sini sejarah korupsi pertama yaitu korupsi di abad 20. Ketika ekonomi global berkembang secara signifikan selama abad ke-20, tingkat korupsi juga meningkat. Sulit untuk memperkirakan besar dan tingkat korupsi secara global karena kegiatan ini dilakukan secara rahasia. Bank Dunia memperkirakan suap internasional melebihi 1,5 triliun US dollar per tahun atau 2% dan PDB global dan 10 kali lebih banyak dari total dana bantuan global. Perkiraan lainnya lebih tinggi yakni mencapai 2-5% dari PDB global. Nah, selanjutnya terima kasih. Mungkin itulah penjelasan mengenai korupsi yang tadi sudah dijelaskan di mana ada pengertian korupsi, bentuk-bentuk, sejarah. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.